Makanya sih, gua sih juga mau menghimbau ya kepada pemerintah Indonesia secara khusus bangsa kita nih lah. Jangan gampang lah gitu loh mengutuk Israel, jangan sampai gampang sekali mengeluarkan kutukan kepada Israel, karena janji firman Tuhan itu iya dan amin. Siapa yang mengutuk akan kukutuk, siapa yang memberkati akan kuberkati. Bahwa betul mungkin kita tidak setuju dengan mungkin ada ya pihak-pihak di bangsa kita atau pemerintah mungkin tidak setuju dengan apa yang dilakukan Israel, ya sampaikan saja. Nggak apa-apa kan mengungkapkan pendapat tidak setuju, kami menentang apa yang dilakukan oleh Israel di Gaza dan sebagainya, tapi jangan sampai kita gampang sekali mengeluarkan kutukan-kutukan. Apalagi dengan mengutuk keras. Karena ayat firman Tuhannya ada. Ada ya. Dan itu perjanjian antara Tuhan dengan Abraham. Dan Tuhan pegang kan perjanjiannya. Nah, yang berikut gini Kak. Ada hal yang penting juga menurut gue terkait dengan akhir zaman itu ya. Akhir zaman itu kan selalu punya korelasi dengan antikristus. Kan? Nah, antikristus itu kan memang disebut dalam ayat-ayat Alkitab, utamanya dalam perjanjian baru kan ya. Nah, sekarang kalau kita lihat dalam perkembangannya, bahkan gue waktu dari SMP gue udah denger isu itu ya. Artinya ada penggunaan barcode, kemudian ada segala macam hal yang waktu itu berkembang terus sampai hari ini, bahkan chip, kemudian uang plastik. Waktu itu kan isunya masih begitu tuh. Kemudian disampaikan, kadang-kadang kalau kita nggak punya pengertian yang benar tentang akhir zaman atau tentang antikristus juga kita jadi salah mengerti nih. Nah, sekarang bagaimana dengan kemajuan teknologi kayak seperti AI ini kan udah menguasai juga teknologi, kemudian banyak pekerjaan-pekerjaan manusia yang akhirnya tergerus oleh karena AI ya kan. Kemudian kaitannya yang jadi pertanyaan adalah antikristus itu apakah sebuah sistem ya yang di-create oleh antikristus sendiri, atau antikristus itu pribadi seseorang atau mungkin kelompok gitu yang ingin menguasai, yang katakanlah kalau dalam perspektif sekarang nih elit global yang mau menguasai. Apakah itu bisa disebut antikristus atau bagaimana? Kayak bisa jelaskan. Jadi memang berkaitan dengan akhir zaman, khususnya tanda kedatangan Tuhan. Ya kan, kali yang kedua itu pasti puncaknya itu adalah antikristus kan. Jadi sebelum Tuhan Yesus datang, Alkitab bilang perjanjian baru khususnya kan harus dinyatakan si pendurhaka keji itu dulu, ya kan? Betul nggak? Nah, siapa pendurhaka itu? Ya antikristus. Lu bisa baca itu di 2 Tesalonika pasal yang kedua. 2 Tesalonika ya. Coba lu baca 2 Tesalonika 2 ayat, mulai ayat yang pertama lah biar lebih jelas lah ya. Baik, kita sama-sama melihat Alkitab kita. 2 Tesalonika pasal yang kedua mulai ayat yang pertama. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, ayat 2, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah. Nah, jangan lekas bingung dan gelisah. Orang Kristen, anak orang percaya jangan bingung dan gelisah. Baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Ayat yang ketiga, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu sebelum hari itu hari huruf besar, betul. Hari apa itu sebelum hari itu tuh hari apa maksudnya kan? Sebelum hari kedatangan Tuhan kan. Iya kan? Maksudnya kan itu kan, sebelum kedatangan Tuhan, sebelum hari kedatangan Tuhan, haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Ayat 4, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Siapa yang dimaksud dengan ayat-ayat itu tentang sosok ini kan? Itu tidak lain adalah antikristus kan? Berarti kesimpulan kita, antikristus itu adalah satu sosok, satu pribadi, ya kan? Satu tokoh yang akan menyatakan diri sebagai Allah di dunia ini, ya kan? Nah,
berkaitan dengan pertanyaan lu tadi, apakah dia pribadi, apakah dia sistem? Dia adalah pribadi kalau menurut gua. Tetapi kalau roh antikristus itu sudah ada. Jadi roh antikristus sudah bekerja lama, ya kan. Sosok antikristusnya sendiri menurut gua sekarang ini sudah ada. Cuma dia belum declare, dia belum menyatakan diri aja. Tapi sosoknya pasti udah ada lah. Tapi kalau roh antikristusnya itu sudah ada. Sejak dari akhir zaman itu dimulai, roh antikristus sudah bekerja. Coba lu baca dulu 1 Yohanes 2 ayat yang ke-18 tadi ya. 1 Yohanes 2 ayat 18 ya dan 19 ya. 1 Yohanes 2 ayat 18 dan 19. Demikian kata firman Tuhan. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Waktu ini adalah waktu yang terakhir ya kan. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Nah, seorang antikristus akan datang. Berarti kalau seorang antikristus akan datang berarti suatu pribadi kan? Betul nggak? Betul. Terus sekarang telah banyak bangkit antikristus. Nah, sekarang telah banyak bangkit antikristus. Ini maksudnya apa? Tadi dia bilang seorang antikristus. Tapi setelah itu kalimatnya apa? Sekarang bangkit. Sekarang itu berarti kapan itu kan? Itu kan pada zaman Rasul Yohanes menulis surat itu berarti sudah ada kan gitu kan? Telah banyak lagi. Iya, telah banyak ya kan. Jadi apa yang dimaksud dengan Rasul Yohanes itu? Yaitu bicara tentang spirit antikristusnya, roh antikristusnya sudah ada, sudah bekerja dari sejak gereja mula-mula itu, ya kan? Lanjut ya Kak. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Jadi sejak abad pertama itu roh antikristus ini udah bekerja. Nah, itulah sebagai pertanda daripada inilah akhir zaman itu ya kan. Nah, coba lu lihat kan, roh antikristus itu apa sih? Roh yang menentang Kristus. Roh yang tidak percaya kepada ketuhanan Kristus. Roh yang melawan ya kan. Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Itu kan banyak. Makanya banyak gereja banyak orang-orang yang percaya kepada Yesus dibunuh, dibantai ya kan. Ditutup gereja dan lain sebagainya. Kan itu banyak, kita sudah lihatlah di berbagai belahan dunia dari zaman dulu ya kan. Bahkan di masyarakat kita rasanya udah seperti hari-hari ya. Kita ketemu dengan tanpa kita sadari gitu ya. Kayak banyak sekali ya kan. Apalagi negara-negara komunis dan lain sebagainya kan itu kita lihat bagaimana mereka anti terhadap Yesus Kristus. Anti terhadap orang-orang yang percaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Itu kan antikristus. Bahkan mereka menganiaya, mereka bisa membunuh orang-orang, membantai orang, itu roh antikristus. Jadi roh antikristus sudah bekerja. Sudah lama bekerjanya. Tetapi sosok antikristusnya, tokoh antikristusnya itu nanti satu saat dia akan mendeklarasikan, menyatakan dirinya. Sekarang belum kan? Belum ya. Nah, itulah yang menjadi tanda daripada kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Puncaknya akan ke situ tuh. Ya. Antikristus mesti muncul dulu. Antikristus harus mendeklarasikan diri dulu kan? Dan dia katanya akan duduk di bait Allah kan? Untuk mendeklarasikan diri dia sebagai Allah kan di situ kan. Ini ayat berikutnya mantap nih, maksudnya lanjut ya. 1 Yohanes 2 ayat 19 dikatakan demikian, memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Berarti spiritnya dari dalam kita sendiri gitu ya, dari bilangan orang percaya tadinya gitu. Ya, kalau menurut gue sih, itu kan Rasul Yohanes menulis, dia sebagai konteksnya dia sebagai orang Yahudi kan, sebagai orang Israel. Jadi gue percaya bahwa yang akan muncul sebagai antikristus ini adalah dari kalangan mereka atau dari kalangan yang bisa diterima oleh mereka, karena dia akan mendeklarasikan diri, akan menyatakan diri di bait Allah. Nggak mungkin kan kalau orang dari
kalangan yang lain bisa ada di bait Allah. Iya. Nah, bait Allah itu adalah pusat ibadahnya orang Yahudi. Makanya sekarang ini kan mereka terobsesi kan untuk membangun bait Allah ketiga ini kan. Iya kan. Bahkan gue lihat tayangannya tuh udah ada langkah-langkah di antara mereka sendiri untuk bagaimana mendirikan bait Allah ketiga lagi tuh ya. Kemarin kan gue dapat informasi terakhir tuh yang imam-imamnya ya, mereka udah tetapkan ya, imam-imam yang akan melayani di bait Allah ketiga itu. Kalau lembu merahnya sebagai syarat pentahiran daripada bait Allah yang mereka akan bangun itu kan sudah disiapkan. Itu waktu ke Israel gimana berita tentang itu? Ya berita-berita itu sudah ada, cuma kan mungkin mereka tidak pernah berani mengeksposnya. Gue sempat lihat sih di tayangan salah satu stasiun TV swasta udah lama, udah sempat cuman mungkin karena itu hanya sebagai berita tayangan begitu aja orang nggak terlalu aware. Tapi bisa di cross check tuh saudara, ada tentang bait Allah pembangunan itu sejauh mana. Ya, jadi semua kemelut yang terjadi hari-hari ini ya, baik secara politik ya kan, perang-perang yang terjadi ini kan. Terus krisis ekonomi, krisis moneter, kan perang dagang dan lain sebagainya ini kan menimbulkan gejolak, carut marut yang luar biasa kan. Belum lagi tadi kan gue bahas juga tentang bagaimana kita sedang menunggu penggenapan daripada nubuatan Yeskel 38-39 itu ketika Israel dikepung ya kan, ditekan dan Israel mengalami kesulitan tapi Tuhan menolong mereka. Nah, semuanya ini kan akan mengarah kepada apa sih? Ya kepada antikristus itu. Ketika dunia ini penuh dengan masalah, ketika dunia ini penuh dengan pertikaian, ketika dunia ini penuh dengan krisis, ya kan, krisis kesehatan, krisis pangan, krisis energi, krisis politik dan lain sebagainya. Dunia kan ingin mencari solusi. Betul. Iya kan? Betul. Nah, puncak daripada semua kemelut yang terjadi dalam dunia ini akan muncul tokoh yang bisa memberi solusi. Satu orang semuanya. Tokoh yang tampil dengan sesuatu yang hebat, bisa meyakinkan semua orang, banyak orang di dunia ini bahwa dia punya solusinya, dan itulah antikristus. Itu bisa dikatakan gini nggak ya kalau tadi kan kita udah baca ayatnya jelas ya tanpa tafsir teologi. Bisa nggak dikatakan apakah mungkin antikristus itu muncul dari kalangan elit global atau bagaimana? Ya kemungkinan itu bisa aja. Kita kan juga belum tahu siapa sosoknya ini kan. Tapi satu saat pasti dia akan muncul. Apakah orangnya sudah ada? Gue yakin sih sudah ada ya. Cuma dia tinggal menunggu waktunya kan. Karena kalau lu baca di 2 Tesalonika 2 itu kan ada waktunya. Iya betul. Iya kan. Coba deh lu baca di 2 Tesalonika 2. Ada waktu yang diberikan, yang ditetapkan. Nah, kalau sekarang ini dia belum muncul, itu karena katanya masih ada yang menahan dia. Menahannya, betul. Nah, siapa yang menahannya dia menurut 2 Tesalonika itu? Ya menurut gua, pandangan gua ya, itu gereja Tuhan. Masih ada gereja Tuhan. Iya. Masih ada gereja Tuhan, Roh Kudus yang bekerja dalam gerejanya. Coba deh lu baca deh 2 Tesalonika 2 ayat berapa tadi ya? Lu terakhir baca ayat berapa tuh? Ayat 4. Iya. Ya, terus kalau di ayat 5. Ayat 5 coba. 2 Tesalonika 2. Tidakkah kamu ingat bahwa, jadi 2 Tesalonika 2 ayat 5 ya. Iya. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Ayat 6. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Dia akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Berarti waktu untuk dia tampil dan menyatakan diri itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Ya kan? Dia nggak bisa juga ikut waktunya dia, tapi waktunya Tuhan. Nah, sekarang ini kenapa belum tampil? Karena ada yang menahannya kan. Oke? Ya. Terus lu lanjut ayatnya. Ayat yang ke-7 masih di 2 Tesalonika pasal yang kedua dikatakan demikian. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Nah, kedurhakaannya sudah mulai bekerja. Roh antikristus itu yang gue bilang kan tadi kan. Lanjut ya Kak. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Jadi diulang. Ya, sekarang masih ada yang menahan. Siapa yang menahannya? Gereja Tuhan lah yang menahannya. Oke. Lanjut ya. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan. Nah, kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, ayat 8, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya
Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Iya. Jadi lewat ayat ini kita ngerti siapa yang menahan sampai kok tokoh sosok antikristus ini belum muncul, belum menyatakan diri. Ada gereja Tuhan. Dan Tuhan masih punya waktu, Tuhan masih punya rencana buat gerejanya. Dia sedang memurnikan gerejanya, dia sedang mendewasakan gerejanya. Supaya gerejanya ini menjadi gereja yang siap mempelainya kan. Yang akan masuk dalam pernikahan atau perjamuan kawin anak domba itu kan. Nah, kalau gerejanya ini udah siap, gereja ini udah dewasa oleh Tuhan, gereja ini akan disingkirkan katanya kan. Nah, itulah yang sering disebut dengan rapture ya kan, pengangkatan.